atas rumah di lantai 2 ada yang jalan. Tapi ketawanya tuh berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dongeng Misteri bareng pendongeng kesayangan kalian, Heri Hadias Firmansyah. Kali ini kita akan menceritakan kumpulan kisah horor yang datang dari seorang perempuan. Kita sebut aja perempuan ini si Mayang ya. Jadi si Mayang adalah kembang desa yang datang ke kota untuk mengadu nasib ya, tentunya untuk memperbaiki ekonominya. Si Mayang tulang punggung bagi keluarganya. Si Mayang juga bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai marketing. Kalian tahu kan kalau pekerjaan marketing apa? Mengejar target yang bener-bener nggak ada usahanya. Kadang si Mayang tuh harus lembur sampai tengah malam di depan laptop kayak gini. Terus juga dia suka minum kopi instan biar matanya melek. Si Mayang juga punya cita-cita hidupnya pengen jauh lebih baik, tentunya jadi orang sukses sama. Tapi si Mayang tuh kayak berpikir kok jauh banget gitu ke posisi itu. Nah suatu hari kesempatan itu pun datang. Kesempatan itu datang dari seorang laki-laki tipikal om-om gitulah yang kaya raya, sukses dan tampan. Ya tentu kesempatan itu nggak akan diselesain lah pasti sama si Mayang. Seperti biasa di pagi hari, si Mayang itu kan lagi beres-beres meja. Bosnya datang hampiri si Mayang terus bilang bosnya ke si Mayang, "May, kamu hari ini harus presentasi ya." Si Mayang tiba-tiba kaget, "Oh, kok harus saya presentasi? Bos kan ada jadwal saya presentasi gitu kan." Nah, bosnya bilang ke si Mayang, cerita tiba-tiba izin nggak masuk karena sakit. Jadi hari ini nggak ada pilihan, kamu yang kudu presentasi proyek-proyeknya ke salah satu klien yang paling penting gitu bosnya. Nah, si Mayang juga nggak ada pilihan lain kan. Si Mayang ya udah oke. Gitu. Sesampainya di ruang meeting, si Mayang pun mempresentasikan proyek-proyek yang disuruh bosnya kan. Pada saat di ruang meeting, si Mayang tuh kayak ngerasa si Doni merhatiin si Mayang itu beda gitu. Yang namanya perempuan suka kayak ada perasaan kayak bukan GR ya, kayak ngerasa aja gitu kalau ada yang merhatiin. Nah persis yang dirasain si Mayang pada saat itu kayak gitu, diperhatiin khusus sama si Doni. Beres meeting, di luar ruang meeting tuh si Doni nyamperin ke si Mayang sambil jabat tangannya bilang gini, "May, cara presentasi kamu luar biasa, sampai kayak saya ngerasa terhipnotis cara presentasi kamu." Coba, cewek mana nggak yang melayang, nggak yang baper dipuji sama laki-laki sekelas si Doni. Dari yang tadinya urusan pekerjaan berubah jadi teman curhat. Jadi setelah mereka tukeran nomor handphone kan awalnya cuma ngebahas proyek-proyek pekerjaan mereka, tapi justru mereka jadi teman curhat yang tadinya sapaannya selamat pagi berubah jadi teleponan sampai larut malam. Nah pada saat teleponan gitu si Mayang tuh bercerita curhat, berkeluh kesah tentang hidupnya ya pada saat ini gitu, yang ya lagi gitulah ya. Terus si Doni juga jadi pendengar yang baik buat si Mayang. Nah dari situ mereka tuh semakin intens dan makin nyaman gitu. Pada saat si Mayang lagi kerja, si Doni nelpon, "May, hari ini saya ada syukuran kantor, kamu bisa datang ya." Udah, si Mayang pun mengokekan untuk datang ke acara peresmian kantor barunya si Doni. Tapi kagetnya sampai di restoran, ternyata restoran itu restoran yang super mewah yang berada di salah satu gedung top di kota itu. Nah pas lagi makan malam, tiba-tiba si Doni itu cerita ke si Mayang bilang kayak gini nih, "May, sebenarnya aku tuh dalam kondisi kesepian loh, karena rumah tangga aku lagi nggak baik-baik aja. Jadi kondisi aku sama istri aku udah saling nggak tegur sapa, udah diem-dieman." Terus si Mayang sebenarnya di sini juga ngerasa, alah ini pasti rayuan lelaki kardus lagi. Tapi si Doni justru meyakinkan bahwa ya si Doni dalam kondisi kesepian yang memang lagi butuh seseorang. Nah di situ si Mayang berpikir kayak, oh berarti aku di sini bukan sebagai pelakor dong, tapi si Mayang ngerasa kayak sebagai pahlawan bagi laki-laki yang lagi kesepian. Di momen itu juga si Doni bilang ke si Mayang sambil ngegenggam tangannya si Mayang, "May, kayaknya cewek secantik dan sepintar kamu nggak perlu deh kerja keras sampai segininya." Jadi si Mayang makin kayak, aduh, godaan apa lagi nih? Dan si Mayang di situ berpikir gak akan nyanyain kesempatan yang datang kali ini. Makinlah si Mayang nyaman di kondisi kayak gitu. Nah pas si Mayang lagi kerja, ditelepon sama si Doni, "Hari ini kamu dijemput ya sama aku, sekalian ada keperluan untuk kamu lah," gitu ya kata si Doni ke si Mayang. Singkat cerita sorenya dijemput nih sama si Doni. Terus tiba-tiba si Mayang nanya kan, "Don, kita mau kemana nih?" Nah perjalanan mereka tiba-tiba berhenti di salah satu komplek mewah perumahan elit. Terus si Mayang nanya kan si Doni, "Kita mau kemana sih sebenarnya?" Terus kata Doni, "Udah kamu turun aja." Si Mayang turun, si Doni turun dari mobil. Terus tiba-tiba si Doni ngasihin kunci, "Nih buat kamu." Di situ si Mayang tuh kayak terdiam, "Hah, ini serius buat aku?" "Iya," katanya, "ini buat kamu. Ini hadiah buat kamu." Nah pada saat si Mayang nerima kuncinya, si Mayang tuh kayak makin bersalah gitu ke keluarga si Doni kan. Tapi si Mayang juga berpikir ini adalah kunci kesuksesan aku ke surga. Pada akhirnya si Mayang juga pindah ke rumah baru itu dan resign dari pekerjaannya sebagai marketing. Ya kerjaan si Mayang sekarang nikmati hidup aja, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, belanja-belanja, terus ngedekor-dekor rumah. Dan pada saat ketika dia beres-beresin rumah, dia tuh kayak nemuin foto keluarga Doni beserta istri dan anaknya. Dan kondisi foto itu tuh kayak lagi tersenyum bahagia. Di situ si Mayang kayak rasa cemburunya tuh
menggebu-gebu lah pokoknya. Kayak si Mayang tuh sebal banget, kayak aduh si Doni ini bahagia banget sama keluarganya, nggak persis yang diceritain sama si Doni kondisinya pada saat lagi makan di restoran itu kan. Tapi si Mayang berpikir nggak boleh ada yang ngeganggu istana baru si Mayang dan si Doni. Jadi foto itu tuh disimpan di laci paling bawah itu ketumbuk-tumbuk biar si Mayang nggak bisa ngelihat foto itu tadi. Nah si Mayang tuh lagi asik-asiknya menikmati fasilitas semua yang di rumah itu ada tempat gym, ada kolam renang. Ya secara itu rumah bekas orang paling kaya gitu ya di komplek itu kan, bekas si Doni kan sama keluarganya. Lagi nonton sore-sore nih si Mayang, tiba-tiba dia cium bau singkong kayak kebakar gitu, sama bau tembakau yang berat banget yang ngebuat pusing gitu si Mayang. Tapi ya si Mayang berpikir mungkin ini tetangga atau di sekitar lagi bakar sampah aja gitu. Terus dia juga pernah nemuin keanehan pas lagi ke taman belakang, ayunan di belakang rumah tuh dia goyang-goyang. Padahal kondisinya nggak ada angin. Terus juga si Mayang tuh lagi mandi, ngedengar tiba-tiba orang yang ketawa, tapi ketawanya tuh berat banget, kayak gitu kan. Nah si Mayang tuh mulai ketakutan. Akhirnya pada saat si Doni datang ke rumah itu, si Mayang cerita ke si Doni, kok di sini kayak banyak yang aneh-aneh ya Yang, gitu kan kata si Mayang. Terus si Doni malah ngetawain, kamu halu di rumah ini, selama saya tinggal sama istri dan anak saya nggak ada apa-apa tuh gitu. Tapi ya udah si Mayang tuh makin ngerasa sendiri karena si Doni juga nggak percaya keanehan-keanehan yang mulai muncul di rumah itu. Pada saat si Mayang lagi merasa sendiri kayak gitu di rumah kan, si Doni juga kebenaran lagi dinas keluar kota. Mereka teleponan dong sampai malam. Pas pada saat lagi teleponan itu, tiba-tiba listrik di rumahnya jebret, mati total. Tapi anehnya pada saat si Mayang ngelihat jendela ke belakang sama ke depan, rumah tetangga nggak pada mati. Jadi cuman kayak rumah dia doang yang mati listriknya gitu. Nah si Mayang nggak berpikir macam-macam. Mungkin ini kayak ngejepret kelebihan pakai arus listrik gitu mungkin ya. Nah dia berjalan ke arah taman belakang karena kan pusat listriknya di belakang katanya kan. Dia nyalain flash handphone sambil jalan gitu ke belakang taman itu. Nah sengaja si Mayang ngarahin flash handphonenya ke salah satu pohon yang tinggi di belakang. Si Mayang langsung terdiam dan ngejatuh handphonenya. Tahu nggak yang terjadi? Si Mayang kayak ngelihat sosok makhluk yang cukup tinggi, warna hitam, berbulu, dan si Mayang tuh langsung terdiam karena saking takutnya. Nah karena diam-diam dia ngambil handphone ke bawah, pas dia sorot lagi, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Si Mayang mungkin kayak ngerasa berhalusinasi atau memang si Mayang justru ngelihat pengganggu yang ada di rumah itu gitu kan. Nah di malam itu si Mayang tuh kayak baru beres mandi gitu kan. Terus si Mayang tuh di depan cermin ngeringin rambut gitu ya. Udah karena persiapan mau tidur. Dia juga nggak bisa komunikasi sama si Doni karena kan si Doni bilang kalau misalnya dia lagi sama istrinya jangan telepon atau hubungi si Doni. Nah si Mayang tuh kayak biasalah scroll handphone sambil tiduran. Si Mayang tuh kayak di tengah setengah sadar dia tidur atau enggak, dia tuh kayak ngerasa di atas rumah di lantai 2 ada yang jalan. Buk gitu kayak misalkan kayak kita kan punya lantai 2 suka ada yang jalan kedengeran. Persis si Mayang juga ngedenger kayak gitu, padahal si Mayang ngerasa di rumahnya nggak ada siapa-siapa, orang dia tinggal sendiri di rumah itu. Tapi yang jalan tuh bukan kayak anak kecil lari gitu, enggak, tapi ini kayak raksasa gitu lagi jalan kedengeran sampai keras. Nah si Mayang tuh mulai ketakutan. Nah pas si Mayang ngerasa kayak setengah tidur gitu, kayak kita pernah kan ngerasain kayak setengah antara tidur, antara ngantuk, antara mau lah di pertengahan itulah ya. Si Mayang ngerasa kayak ada yang ngetok-ngetok pintu, tapi ngetok pintunya bukan kayak gini nih, bukan kayak gitu, tapi kayak pintu yang mau didobrak, kayak yang ditubruk sama badan seseorang dengan keras. Nah si Mayang makin ketakutan kan, dia sementara dia tuh kan ya itu tadi nggak boleh ngehubungi si Doni. Kebayang kan, makin ngerasa si Mayang sendiri pada saat itu kan. Tiba-tiba setelah terdengar bau kayak gitu, hening seketika rumah itu. Pada saat hening kayak gitu, si Mayang tuh mulai ngebuka selimut yang biasa kalau kita ketakutan suka ditutupin gitu kan. Si Mayang mulai ngebuka, tapi pas yang bikin dia kagetnya, pas dia noreh ke belakangnya, dia ngelihat pantulan cerminnya kayak ada raksasa, ada tubuh yang sangat tinggi dan itu berbulu warna hitam, matanya nyala merah kayak bara api kayak gitu, terus mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Nah si Mayang makin kayak kita kalau kena erup-erup suka diem tuh. Nah si Mayang tuh kayak diem, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, ngejangkau handphone juga nggak bisa karena kan handphonenya ditaruh di meja rias itu. Memang si Mayang nggak diapa-apain sama si kayak sesosok genderuwo itu ya, nggak ngapa-ngapain si Mayang. Tapi tiba-tiba si genderuwo itu ngangkat telapak tangannya yang super gede dan nunjuk ke laci yang ditempatin buat si Mayang nyimpan foto keluarga si Doni di bawah kan. Nah disitu mungkin si Mayang berpikir, wah ini penunggunya udah mulai kayak
marah banget ke si Mayang karena itu tadi ngangkat tangannya sambil nunjuk ke arah laci, dan laci itu tau nggak kayak ngebuka tutup kayak di film-film emang sih, tapi yang memang dialami si Mayang kayak gitu. Jadi si ngebuka tutup kayak gitu, dan si Mayang makin ketakutan dan kayak si Mayang tersadar terus kayak udah diem aja semuanya. Tapi kalau itu pun memang dirasa mimpi, si Mayang ngelihat lacinya memang kondisinya lacinya tiba-tiba kebuka kan pada saat si Mayang lagi dandan atau siap-siap mau tidur, semuanya udah dalam kondisi rapih. Nah itu yang ngebuat si Mayang aneh. Si Mayang ngerasa kalau penunggu rumah itu atau si genderuwo itu udah mulai marah banget ke si Mayang. Si Mayang pun coba menghubungi si Doni, tapi kondisinya si Doni udah nggak bisa dihubungin. Si Mayang akhirnya memutuskan meninggalkan semua yang ada di rumah itu ya, tas-tas branded dia, bahkan mobil yang dikasih sama si Doni, semua fasilitas mewah rumah itu si Mayang tinggalin. Karena apa? Karena si Mayang tuh ngerasa dia udah sendiri, ngapain juga dia miliki semua yang dia cita-citakan, tapi dia kayak biasa aja gitu, kayak nggak ngerasain nikmat dan bahagianya gitu. Dan si Mayang ngeblok semua komunikasi dengan si Doni itu. Kayak marahnya si Mayang ke si Doni, kayak kesel banget sih dalam kondisi kayak gini kok lo malah ninggalin gue gitu. Mungkin dia berpikir si Mayang kayak gitu. Si Mayang akhirnya kembali lagi, tau nggak kembali lagi kemana? Kembali ke kondisi seperti dulu, kembali lagi bekerja sebagai marketing, tinggal lagi di salah satu kosan yang cukup sempit di gang gitu ya. Tapi si Mayang kok ngerasa hidup kayak gini, capek ngejar target, lebih nyaman dan bisa menikmati kebahagiaannya gitu kan. Terus lebih berkah juga, mungkin dia tetap bisa ngirim ke keluarganya yang biasanya uang-uang yang dikirim buat orang tuanya di kampung tuh untuk kehidupan sehari-hari orang tuanya sama nyekolahin adik-adiknya. Dan dia bisa melakukan hal itu tadi. Di situ si Mayang kayak udah ngerasa bodo amat lah dengan segala yang dia impikan. Ya tentunya dengan cara instan juga kebahagiaannya juga akan instan kan. Pelajaran hidup yang si Mayang ceritain ya, jangan sekali-kali kamu ngebangun kebahagiaan di atas tangisan orang lain. Anjir, dalam banget ya. Iya, apalagi buat seorang perempuan. Karena menurut si Mayang itu karma itu nyata. Gak perlu nunggu dia tua dulu, gak perlu nunggu lama. Karma itu bisa datang dari sudut manapun. Begitu sih cerita kata si Mayang. Kadang-kadang si Mayang juga kayak masih rasa takut atau trauma ketika ngelihat pohon-pohon gede di tempat gelap. Jadi si Mayang tuh kalau ngelihat pohon yang super gede, dia tuh takut kayak ngelihat dua bola mata merah yang ngebara kayak air. Itu mungkin tanda seorang genderuwo mungkin ya. Nah itu si Mayang tuh sering ngalamin sampai saat itu kayak gitu. Ngeri banget. Entah itu si Mayang ngerasa trauma dia, entah si pengganggu itu yang ngerasa masih marah ke si Mayang gitu kan ya, kayak masih ngikutin lah ya gitu. Karena si Mayang sempat dapat cerita dari salah satu yang suka kayak maintenance di kompleknya dia, kalau rumah itu dibangun di atas pohon beringin yang super gede. Tapi si Mayang berpikir mungkin bukan karena marah si pengganggu itu lahannya diganggu, bukan, tapi justru si genderuwo itu marah karena si Mayang bawa dosa besar ke tempat dia. Mungkin pikiran si Mayang itu sih jelasnya. Jadi si Mayang pun akhirnya meninggalkan kehidupan yang super glamor, meninggalkan barang-barang branded. Dari harta semua yang mahal-mahal itu, gak ada yang lebih mahal dari pengalaman yang si Mayang alami. Oke Sobat Dongeng, begitulah cerita horor dari si Mayang. Semoga kita semua gak pernah ngalamin hal aneh kayak gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ting agar kalian bisa dapat informasi untuk video-video selanjutnya dari kita. Oke, dadah, assalamualaikum.